Zahra. Saya Syara Berja Ramadhani. Saya Muhammad Sultan Aziz. Saya Aji Ferdinand. Saya Alef Sigit Artia. Saya Joko Rizky Somala. Happy watching guys. Hai guys, jadi hari ini aku sama Zaza lagi berada di desaku nih. Kalian tahu nggak sih desaku ini tempat apa? Jadi desaku ini adalah tempat pusat oleh-oleh yang berada di Kabupaten Muara Enim. Yuk ikuti keseruan kami. Nah guys, jadi bisa kalian lihat ini nih contoh-contoh kerajinan tangan yang ada di desaku nih. Yuk kita simak tentang sejarah yang ada di kerajinan tangan ini. Nah guys, jadi di sini sekarang kami sudah bersama Bapak dari owner desaku ini nih. Sebelumnya izin perkenalan dulu Pak, nama saya Afifah Devitri Aninita dan rekan saya Amelia Putri Azhara. Kami dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim izin mewawancarai salah satu kerajinan yang ada di desaku ini. Boleh perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Oke, nama saya Edi Ruansa. Posisi saya di Desa Muara Enim ini sebagai mentor, mana sebagai selain sebagai pusat oleh-oleh, Desa Muara Enim juga melaksanakan pelatihan-pelatihan di desaku melalui program Satu Desa Satu Produk Unggulan di bawah bendera Rumah Ekonomi Smart. Oke Pak Ade, jadi sejak kapan nih Pak gerai desaku ini dibuka dan mengapa memilih desaku sebagai gerai yang Bapak buka di Muara Enim ini? Jadi yang pertama, Desaku Muara Enim ini dibuka sejak tahun 2019 lalu, di mana kami melihat setelah hasil pelatihan kami di pendampingan UMKM di desa-desa di Kabupaten Muara Enim ini minim sekali tempat penjualan. Minim tempat penjualan sebagai tempat untuk mempromosikan juga. Maka dibuatlah semacam marketplace di mana di situ penjualan online melalui Desa Muara Enim kayak penjualan online gitu. Kemudian offline-nya di gerai Desa Muara Enim. Awalnya penjualan ini di salah satu pusat hotel di Hotel Pemda di Hotel Serasan. Namun seiring perkembangan kami membuka ini lebih nyaman ketika memang dekat, bisa buka 24 jam, gitu kan? Jadi ini tempat penjualan gerai hasil kerajinan dari Kabupaten Muara Enim. Kenapa namanya desaku? Karena Desa Muara Enim gitu. Desa Muara Enim karena ini menjadi ikon produk-produk dari desa-desa Kabupaten Muara Enim. Jadi khusus di sini menjual semua produk-produk yang asalnya dari desa-desa di Kabupaten Muara Enim. Baik. Nah, jadi sudah sejak 5 tahun yang lalu ya Pak membuka gerai desaku oleh-oleh. Yeah. Nah, kami melihat nih salah satu kerajinan tangan yang ada di desaku ini, contohnya itu adalah ambung. Boleh ceritakan tidak Pak, kenapa sih ambung ini dipilih menjadi salah satu oleh-oleh yang ada di desaku ini, dan ambung ini berasal dari desa mana saja? Ya. Jadi Desa Muara Enim ini adalah perkumpulan pemuda-pemuda di Muara Enim yang memang fokus untuk membina UMKM. Jadi program yang diadopsinya adalah program One Village One Product, satu desa satu produk unggulan. Jadi masing-masing desa kemudian ada diobservasi nih apa potensinya, kemudian produk unggulannya apa. Nah, salah satu desa yang menjadi proyeknya adalah di Desa Ulak Bandung. Nah, mereka banyak memproduksi nih ambung gitu kan. Nah, maka salah satu ambung ini kenapa kemudian dijual, karena memang banyak diproduksi oleh masyarakat Desa Ulak Bandung gitu ya. Jadi kemudian kami dampingi, salah satunya kemudian kita bantu jualkan di sini. Kalau sebelumnya kenapa harus dijual di pusat oleh-oleh? Sebenarnya ambung ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi gitu ketika mampu dijualkan. Tapi masyarakat kan Muara Enim khususnya masih terbatas untuk akses ke Kota-kota ya, ke kota-kota, ke online lah gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mempromosikan bahwa ambung ini tidak saja digunakan secara tradisional untuk mengangkut hasil pertanian, tapi secara kekinian bisa menjadi souvenir juga, menjadi wadah cucian mungkin ya, tempat tisu mungkin ketika bisa diolah dan sebagainya. Nah itu alasannya kenapa dijual di desaku, di pusat oleh, supaya kemudian ini bisa meluaskan pasarnya.
di Ambung ini sendiri. Dan selama sejauh ini Pak, apakah ada kendala yang Bapak alami selama menjualkan produk dari seperti Ambung dan kerajinan lain ini Pak? Jadi kendala mungkin tidak ada kendala yang berarti karena memang penjualan skalanya masih mungkin skala memenuhi Kabupaten Muara Enim gitu kan. Jadi kalau memenuhi permintaan luar mungkin kendalanya itu skala produksi kali ya, skala produksi kita masih rendah. Karena memang Ambung ini bahan bakunya rotan. Nah, rotan ini masih dicari secara alami gitu kan, di hutan gitu kan. Tidak ada tanamannya rotan ini kan. Jadi kendalanya mungkin kalau Ambung sendiri, khusus Ambung ini adalah bahan bakunya agak sedikit ditemukan. Tapi kalau untuk memenuhi pasar Muara Enim cukup gitu kan. Tapi kalau untuk di pasar kami memang lebih masif, kita takutnya permintaan banyak nanti tidak bisa dipenuhi karena memang bahan bakunya yang kurang. Kalau begitu Pak, apakah pernah nih Bapak mengalami kerugian saat menjual kerajinan-kerajinan tangan ataupun produk-produk yang ada di gerai desaku ini? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi kerugian tersebut? Ya. Jadi apakah pernah mengalami kerugian masih? Bisa jadi karena usaha itu memang ada fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun gitu kan. Mungkin fase kerugian itu ketika masa trial and error gitu kan. Dari 5 tahun yang lalu mungkin di tahun kedua sampai tahun ketiga itu masa-masa trial and error, baik trial and error sistem penjualannya, pemasarannya maupun trial and error produknya. Misalnya nih kalau Ambung memang bentuknya belum diubah kayak gini, memang secara tradisional seperti ini, belum diubah menjadi bentuk wadah cucian, wadah tisu dan sebagainya. Contohnya misalnya kerajinan lain, bentuk makanan misalnya, kerajinan makanan itu disampaikan dulu nih masyarakat mau dijadikan apa ini, dijadikan apa misalnya. Ada potensi pisang, mau dijadikan keripik kah, mau dijadikan pisang sale kah dan sebagainya. Nah itu masa trial and error ini masyarakat kita kan belum terbentuk nih jiwa wirausahanya. Jadi apa yang dibuat masyarakat kita beli gitu ya. Nah mungkin masa-masa itu saja ya kita berinvestasi lebih besar gitu kan. Kalau katakan kerugian memang masa-masa itu memang masa-masa trial and error. Nah kalau kesininya masalah-masalah standar saja gitu kan, tidak ada yang berarti kalau di masalah kerugiannya. Pak, saat ini kan sudah banyak sekali orang yang sudah mengetahui adanya gerai desaku ini. Nah, awalnya tuh gimana Pak cara Bapak sebagai owner desaku untuk mempromosikan produk-produk yang ada di desaku ini? Jadi perjalanan desaku sampai 5 tahun ini berangkat dari tim ya, tim kerja ya. Tim kerja itu kita membagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada bagian digital, ada bagian manajemen gitu kan, ada bagian mentor di lapangan gitu kan. Jadi Mbak Sari misalnya manajemen di sebagai pemimpin, sebagai CEO di sini. Mbak Sari sebagai CEO, kemudian saya sebagai mentor di lapangan. Bagaimana kemudian manajemen pelatihan, observasi, kemudian menggali potensinya, kemudian menggerakkan masyarakat bagaimana mereka untuk kemudian menciptakan produk unggulan itu kan. Nah sejauh ini itu yang dilakukan di awal. Pemasaran sendiri ada dua, pemasaran secara offline maupun online. Kalau offline bisa datang langsung di gerai Desaku Muara Enim ini. Kalau secara online di kanal Desaku Muara Enim melalui Desaku Muara Enim, di situ dipasarkan produk-produk dari kerajinan yang dihasilkan dari Desaku Muara Enim, gitu kan? Semacam Shopee lah itu kan, tapi mungkin belum sempurna. Saat ini sedang penyempurnaan itu tempat penjualan online-nya. Nah, kan sejak 5 tahun yang lalu gerai ini dibuka, kira-kira omset untuk 1 bulan penjualan produk yang ada di Desaku ini berapa sih Pak? Kalau omset sendiri hasil penjualan kotor itu fluktuatif ya, bermacam-macam dari bulan. Misalnya ada tren bulan yang memang penjualannya tinggi gitu kan, ada penjualannya relatif rendah misalnya. Tapi kalau dirata-ratakan mungkin di angka
omset 25 sampai 40 lah gitu kan per bulannya gitu kan. Nah dari 25-40 ini ada kadang 15 gitu kan. Kadang di masa itu ada yang 100 gitu kan. Misalnya banyak pesanan kerajinan karena memang banyak tamu yang datang ke Muara Enim gitu kan. Kalau rank terendah mungkin di angka 10-15 ya kan. Angka tertinggi mencapai 100, tapi kalau rata-ratanya di 25 sampai 40 per bulan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat membantu. Oke guys, sekian informasi yang dapat kami sampaikan dan sampai jumpa. Loh, ini apa ya? Ini namanya ambung. Kamu nggak tahu? Aku baru tahu loh ini. Masa? Serius. Kayak gimana gitu? Kamu Nah guys, kalian jangan kayak orang-orang yang di belakang kita ini ya, yang nggak tahu apa sih itu ambung. Nah, kalian udah dengar kan tadi waktu teman-teman kami presentasi. Nah, itulah sejarah dari ambung. Jadi kita sebagai warga lokal yang mencintai produk tradisional Indonesia, kita jangan lupa menggunakannya. Oke. Oke. Bye bye guys.